Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guys, kali ini kita berjumpa kembali dengan kami di podcast BNN Kota Surabaya. Yang mana pada pagi hari ini kami telah kedatangan tamu, yaitu Wakil Gubernur ya. Betul, Pak. Nah, ini pejabat publik, tapi Wakil Gubernur BEM, Fakultas Hukum. BEM Fakultas Hukum Universitas Narotama. Narotama Surabaya. Betul. Selamat datang, Mas Randi Krishna PM. Nah, ya. Gimana kabarnya Mas Randi? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat Pak. ya? Alhamdulillah. Sekarang semester berapa ini? Semester 6, Pak, mau menginjak ke 7. Oh, kalau semester 6 tuh sibuk-sibuknya ngapain saja? Untuk saat ini dihadapkan dengan KKN, Pak, sama mata kuliah lain ataupun menemukan judul-judul skripsi dan sebagainya. KKN di desa apa? KKN Bukan di desa penari, Remo. Di mana KKN-nya? Insya Allah di luar kota, Pak, rencananya di daerah Belum mulai? Lamongan. Belum mulai. Oh, di daerah Lamongan. Iya, Oke. Kabupaten Lamongan. Cari tempat-tempat yang berbau-bau mistis gitu kan enggak? Waduh, kalau itu jangan, Pak. Berarti ini BEM Fakultas Hukum ya? Betul, Bapak. Kenapa kok enggak ketua, wakil ketua, kok ada gubernur, wakil gubernur itu kenapa? Historinya gimana? Oh, historinya mengapa ada gubernur, wakil gubernur itu kan student government yang dimana dalam organisasi mahasiswa atau Ormawa tersendiri menganut student government, yaitu pemerintahan mahasiswa. Kemudian di Ormawa pada tahun 2022 ini tetap menggunakan nama Ormawa, akan tetapi pada pimpinan tetap menggunakan nama gubernur untuk di tingkat BEM fakultas. Namun untuk di tingkat BEM fakultas, BEM universitas presiden. Oh. Dan wakilnya wakil presiden. Ya, Seperti kalau itu. universitas presiden, kalau Ya. fakultas Gubernur. gubernur. Bupatinya nggak ada berarti ini. Kahima. Kahima. Oh, himpunan ya. Ya, himpunan mahasiswa. Namanya bupati, wakil bupati atau wali kota Surabaya. Bukan, Pak. Apa namanya? Kalau untuk saat ini kan namanya Kahima masih. Oh, Kahima. Bukan wali Belum kota. dialihkan jadi bupati, wakil Belum. bupati belum ya? Belum, Pak. Oh, gitu. Berarti wilayah kerjanya apakah hampir-hampir mirip nih dengan gubernur? Kalau gubernur kan kebijakannya koordinasi saja. Berarti kan kalau BEM fakultas mengkoordinasi dari Kahima ke presiden, bukan? Kalau di BEM Fakultas Hukum sendiri di Narotama itu kita mengkoordinasi di tingkat fakultas, Pak. Seperti di Fakultas Hukum kan semisal di daerah luar, katakanlah di Universitas Diponegoro ada lomba debat, lomba apa. Nah, informasi tersebut ditampung oleh BEM Fakultas Hukum Narotama yang kemudian disampaikanlah ke mahasiswa Fakultas Hukum Narotama itu sendiri, yang dimana nanti akan dijaring minat-minat Diseleksi mereka. lah. Iya, melakukan seleksi atau minat bakat mereka, sehingga di BEM Fakultas ini melakukan pengembangan yang tidak diajarkan selama perkuliahan. Oh, gitu. Berarti ini ya materi di luar mata kuliah. Betul, Bapak. Mengenai mental dan sebagainya. Materinya materi bagaimana cara melobi. Iya. Ya. Penyusunan proposal. Proposal, bagaimana cari dana dengan aman. Betul, Pak. Oke, kalau gitu berarti kesibukan daripada BEM Fakultas Hukum Narotama itu lebih banyak dalam hal apa, Dek? Kalau di BEM Fakultas Hukum Narotama itu sendiri disebutkan dengan ini, Pak. BEM Fakultas Hukum Narotama ada proker, Pak, program kerja yang namanya kunjungan virtual pada saat itu. Kunjungan virtual DPR RI yang dimana itu namanya Kunjungan virtual, berarti Iya. daring. Pak. Tidak datang ke Betul. Jakarta. Tidak ada. Paket hemat, cerdas ya. Terus? Namanya edukasi parlemen. Nah, itu pada saat itu dihelat di bulan Oktober. Berarti kalau demonya demo virtual dong. Insya Allah nggak ada demo, Oh, Pak. nggak ada demo, aman ya? Aman. Karena mengedukasi. Mengedukasi. Iya. Oke. Kemudian- Ada berapa bidang sih di fakultas di BEM Fakultas Hukumnya? Kemudian ada Departemen Inti. Inti itu Ngapain? seperti gubernur, Hah? wakil gubernur, sekretaris dan bendahara, Oh, pejabat utama lah. pejabat utama. Kemudian ada Departemen Kominfo. Oh. Kemudian ada PSDM. Kemudian ada Departemen Minat Bakat, ada Departemen Sosial dan Politik, Heeh. ada Departemen Peradilan Semu. Oh, gitu. Berarti ada 4-5 ya? 5. 5 sama pimpinan. Berarti di luar pimpinan 4. Iya. Boleh dirinci nggak ngapain saja ini? Oh, untuk job desk-nya Iya. Inti ini mengordinasi, Pak. Jadi peran ketua dan wakil atau gubernur dan wakil gubernur itu
dalam hal ini sejajar, meskipun dalam struktur kita Di bawahnya. ketua itu di atas kan, tapi Ya. dalam pengimplementasiannya kita sejajar. Dalam arti Pengambil kebijakan. pengambil kebijakan tetap di arah ketua, Oh, tapi gitu. untuk di organisasi bawahnya itu sejajar. Oh. Seperti halnya Kominfo melakukan job desk, pengambilan dokumentasi atau penyebaran informasi yang bermuatan tentang hukum. PSDM mengembangkan potensi sumber daya mahasiswa hukum. PSDM itu pengembangan sumber daya manusia. Mahasiswa. Mahasiswa. Bedanya sama minat bakat apa? Kalau minat bakat ini seperti mahasiswa fakultas hukum yang non BEM ya Pak ya. Non BEM semisal ada kritik dan saran di fakultas hukum ini mau diapain sih ke depannya. Nah, itu di Departemen Minat Bakat itu menampung aspirasi mahasiswa. Oh gitu. Berarti kalau PPSDM-nya itu khusus untuk anggota BEM. Untuk semuanya juga bisa Pak. Semuanya bisa. Potensinya. Semisal kalau ada lomba peradilan semu. Ya. Itu kan rata-rata kan memang banyak anak itu pandai secara akademisi tapi tidak memiliki mental untuk juara. Bersidang. Ya, tidak untuk memiliki mental. mengutarakan pendapat. Itu Ya, dilatih betul. di situ. Dilatih di situ Pak. Gimana caranya nyuci otaknya itu supaya dia tuh berani gitu bicara? Kalau masalah cuci otak sih tidak Pak. Hanya Enggak. saja kita menekankan pada tentang keberanian. Ah, Jadi jangan canggung untuk berargumen, jangan canggung untuk mengutarakan pendapat. Sekalipun argumen yang kita utarakan itu salah. dengan dalil-dalil kita sendiri, Oh, akan tetapi gitu. tidak menyalahi kodrat dari undang-undang, seperti tidak berbau sara, tidak berbau provokatif dan sebagainya. Itu melatih mental supaya mereka speak up di hadapan publik. Gitu ya. Betul, Oke, Bapak. oke. Itu kayak kalau yang minat bakat. Berarti hampir sama dong dengan pengadilan semu. Kalau bidang pengadilan semu hanya kerjanya bagaimana gantian nih, jadi hakim bagaimana, jadi pengacara bagaimana. Pernah nggak ada yang berperan jadi terdakwa gitu? Kalau yang kalau yang pernah kalau yang pernah jadi terdakwa itu cuma diam Pak, Diam. Ya. Tapi Memang ada orangnya. ada, Dan orang itu aja yang jadi terdakwanya bukan? tapi cuma gantian Pak. Jadi yang lebih Ah. dititik beratkan itu kepada putusan-putusannya Pak, seperti penjatuhan Latihannya sanksi. jadi memutuskan. Iya. Terus nggak dilatih bagaimana cara menjadi pengacara yang handal. Untuk itu dilatih, tapi cuma jenjangnya masih belum. Berarti yang dilatih dalam pengadilan semu itu adalah actionnya ya, Iya. bukan bagaimana caranya melobi pengacara, melobi Pak Jaksa gitu, enggak ya? Masih belum Pak. Oh belum. Iya. Tapi juga ada yang mau jadi berperan sebagai terdakwa. Oh, tidak ada Pak. Rata-rata anak-anak kami di BEM itu nggak mau jadi terdakwa. Oh gitu. Berarti kasusnya itu pokoknya diambil nih dari salah satu kasus yang lagi heboh, Ya ya betul. kan? Yang lagi booming. Lagi booming. Terus dibutuhlah tim pengacaranya semu, Iya. tim jaksa semu, tim hakim semu. Terus yang menilai siapa itu? Itu untuk pelatihan sendiri itu kan ada dosen pembimbing ya Pak ya. Oh gitu. Ada dosen Berarti pembimbing. tetap ya dosen terlibat dalam Tetap. kegiatan-kegiatan mahasiswa. Iya, terkontrol tetap. lah artinya. Terkontrol, Gak betul. ngawur lah peradilan semuanya. Betul. Gitu. Itu difasilitasi nggak sama universitas? Alhamdulillah sejauh ini difasilitasi Pak, meskipun tidak sepenuhnya. Gedungnya pun juga gedung peradilan semu. Untuk gedungnya masih Apa lesehan? campur. Masih di kelas masihan. Oh di kelas. Iya. Tidak ada gedung khusus gitu yang mirip-mirip dengan pengadilan gitu. Belum. Dikarenakan masih tahap pembangunan gitu. Oh gitu ya, semoga Amin. segera. Terus kalau dari ini menarik ya, di peradilan semu kan berlatih ya, belajar bagaimana jadi jaksa, belajar jadi pengacara, belajar jadi hakim. Betul, itu. Pak. Kasus yang paling sering diangkat kasus apa biasanya? Kalau sejauh yang saya amati itu ketika saya semester 1, kasus yang diangkat itu mengenai perbuatan melawan hukum Pak. Contoh, ya pastilah Perkara melawan perdata. hukum. Hah? Perkara perdata itu, masuk perkara. Perdata. Oh ya, kan Yang tapi kan perdata nggak cepat terkenal nih. Iya, Kecuali kalau Pidana. sengketanya 15 hektar ya kan, 20 hektar itu. besar itu Pak kasusnya. Ya uangnya yang banyak. Betul. Yang paling banyak kasus apa nih yang di peradilan semukan itu? Kalau pada saat itu saya perbuatan melawan hukum itu Pak yang paling sering. Perdata ya. Iya, perdata. Yang dimana ada Pak salah satu pihak yang dia itu mengontrak, akan tetapi pihak Itu contoh B kasusnya. menggunakan tanpa seizinnya. Oh gitu ya. Terus selain perdata apa lagi yang paling banyak? Kalau yang pidana ada Pak, tapi pada saat itu saya tidak mengikuti. Oh gitu. Betul. Tapi kalau peminatnya nih, peminat daripada anak-anak yang ingin dalam action dalam peradilan semu itu banyak milih mana? Pidana atau perdata atau apa tun? Kalau banyak peminatnya itu
Random ya Pak ya. Jadi kalau pelatihannya itu kan ada hukum acara hukum acara peradilan perdata sama hukum acara peradilan pidana. Jadi masing-masing peminatnya itu sama rata. Jadi mereka itu tidak berpikiran saya harus ke pidana, saya tidak harus perdata. Mereka itu yang saya salut itu mereka itu mau belajar mengenai pidana dan perdata. Habis pidana ke perdata. Iya Pak. Ada itu sebelumnya dia itu nggak apa namanya dibicarakan nggak sama dosen? Kan ini ada dosen pembimbing nih, ya kan? Terus selaku pimpinan bidang inti BEM, pokoknya kan melis minggu ini siapa yang mau menggunakan fasilitas peradilan semu nih, umpamanya ya, ada 6 orang, ya kan, 3 jadi hakim, ya kan, 2 pengacara, terus satunya mungkin jadi jaksanya atau 2 jaksa 1 pengacaranya umpamanya. Betul. Mau mengangkat kasus yang lagi viral, contoh seperti itu dibicarakan gitu dulu apa spontan nih? Tentu dibicarakan terlebih dahulu Pak bersama dosen pembimbing. Pasti dibicarakan ya soal dosen pembimbing. Tapi tidak bersandiwara dulu nih hakimnya sama jaksanya sama pengacaranya enggak? Untuk sandiwaranya itu begini Pak, nanti semisal saya semisal nanti jadi hakim. Ya. Teman saya ini jadi jaksa. Nanti tupoksi pekerjaan itu seperti ini. Tupoksinya saja, bukan tuntutannya atau skenarionya atau pemberian alat buktinya. Nah itu sekreatif mereka Pak. Oh gitu. Iya, karena ini peradilan semu mereka dilatih untuk bagaimana sih cara untuk menelusuri perkara sedetail-detailnya. Terus si dosen pembimbing di akhir dari kegiatan peradilan semu itu dia gimana? Apakah memberikan penilaian dalam bentuk nominal nilainya 85 umpamanya atau memberikan komentar, kamu saat jadi pengacara gak seperti itu sebenarnya. Jaksa kamu waktu melakukan peran sebagai jaksa tuntutannya nggak seperti ini loh, ada pasal-pasal lain. Hakim juga memberikan putusan ini loh dasar-dasarnya. Apakah seperti itu dosen pembimbing atau langsung oh ya bagus ini 85 tanpa ada komentar? Sejauh yang saya alami, dosen pembimbing itu menilai terlebih dahulu, mengevaluasi kesalahan dari kami. Kalau dari kami maksudnya itu seperti ini Pak. Misal saya menjadi hakim, kesalahan saya dari hakim itu seperti apa, kesalahan dari jaksa itu seperti apa, itu yang dinilai. Kemudian itu beliau memberikan saran, masukan. Gitu. Tetap ya. Iya tetap. Mengevaluasi sehingga output dari kegiatan peradilan semu itu mahasiswa bisa paham. Oh ternyata kalau seperti ini. Oke lah, berarti semakin banyak latihan semakin seolah-olah actionnya semakin bagus dong. Betul Pak, menambah jam terbang. Menambah jam terbang kan walaupun nggak di list ya. Betul. Namanya semu. Betul semu Pak. Ya kan nanti baru nyatanya setelah profesi kan gitu. Betul. Nah kalau dari BEM sendiri ya kan yang paling ditonjolkan nih ya kan ini saya BEM Fakultas Hukum Narotama nilai jual saya ini ke masyarakat apa yang paling banyak program kalian? Jadi BEM Fakultas Hukum sendiri itu kan bukan hanya sekedar organisasi Pak, tapi di sini kami juga memberikan terobosan bagi masyarakat yang dimana misal kita ada huru-hara di pemerintahan seperti kasus demo kemarin, kita semata-mata tidak turun jalan. Mengapa kita tidak turun jalan? Otomatis kalau kita turun jalan, otomatis mayoritas tidak bakal didengar. Tapi kita menempuh jalur lain. Dengan cara menyurati, seperti menyatakan sikap melalui media. Bukan, seperti kita melakukan rapat internal. Kemudian gagasannya kita tulis, kita rangkum, baru kita sampaikan. Sampaikan siapa? Seperti itu kan. Contoh kasus ngomong di sini sih. Bebas ngomong. Contoh kasus pada saat itu oknum majelis hakim, yang tersandung masalah tipikor. Yang berinisial I, Hakim PN Surabaya. Itu kita tidak serta-merta menggeruduk nih KPN. Menganalisa dulu, terus mengambil sikap, membuat surat resmi dari Fakultas BEM Fakultas Hukum Universitas Narotama ditujukan kepada lembaga yang lagi bermasalah tersebut. Kebetulan kan yang mengawasi kinerja hakim itu kan Komisi Yudisial. Berarti suratnya ke Komisi Yudisial? Iya. Bukan ke lembaga tersebut? Bukan, Komisi Yudisial. Kebetulan berarti mainnya kalian soft dong? Iya. Dari aman? Tidak mau panas-panasan di lapangan dong? Ya, saya tidak mau tidak mau menyalahkan yang turun jalan ya Pak ya, karena itu proses perfect dari mahasiswa sendiri. Cuma kita kan ini kan era milenial, era digital.
yang dimana kita menilai atau menakar suatu kebijakan kan melalui digital kan bisa. Berarti salah satu inovasi terobosan daripada BEM Fakultas Hukum dan Utama ini berpikir dengan smart, betul, ya kan, dengan soft, betul, tapi ngena. Iya, dan mengimplementasikan demokrasi digital. Iya. Jadi ide-ide dari teman-temannya diterapkan dalam seperti itu. Jadi apa kerja yang dilakukan oleh pada BEM Fakultas Hukum dan Utama adalah dengan cara seperti itu. Betul Bapak. Ya karena ini waktunya sudah mau habis ya. Karena waktunya sudah sebenarnya mau banyak kita berbicara masalah yang lainnya ya. Diskusi-diskusi bisa panjang lebar dan sebagainya, tapi karena memang kita harus ada ya, kegiatan-kegiatan lainnya dan memang ada narasumber yang untuk selanjutnya, dan kita tutup dulu satu statement dari Mas Randi terkait dengan masalah hukum. Monggo. Statement saya untuk mahasiswa hukum ataupun para penegak hukum, janganlah kita menggunakan hukum sebagai ujung tombak kita, karena tombak hukum adalah cerminan dari kita sendiri. Yang saya maksud adalah kita sebagai mahasiswa hukum harusnya memberikan terobosan, bukan mengutarakan dalil-dalil yang seakan membenarkan diri kita sendiri, karena diri kita sendiri belum tentu baik. Tetapi hukum haruslah memiliki bermanfaat bagi publik. Jangan menggunakan hukum sebagai payung untuk individu, akan tetapi hukum merupakan payung yang harus dimiliki oleh publik. Mungkin itu closing statement dari saya. Oke, terima kasih Mas Andi atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Semoga sukses selalu. Salam buat teman-teman di BEM Fakultas Hukum Universitas Utama. Dan saya Eri guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.